Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembeli dengan menggunakan regresi dan kolerasi. Yang pertama ada nama saya, yaitu Donar Arya Erlangga dengan NIM 19221618. Sini ada pengertian regresi. Lens 2003 mengatakan bahwa istilah regresi dikemukakan untuk pertama kali oleh Francis Galton, dalam artinya Family Likeness in Stature, pada tahun 1886. Studinya ini menghasilkan apa yang dikenal dengan hukum regresi universal tentang tingginya anggota suatu masyarakat. Hubungan tersebut menyatakan bahwa distribusi tinggi suatu masyarakat tidak mengalami perubahan yang besar sekali antar generasi. Regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan tingkat pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Variabel yang pertama disebut dengan bermacam-macam istilah: variabel penjelas, variabel eksplanatorik, variabel independen, atau secara bebas variabel X, karena seringkali digambarkan dalam grafik sebagai absis atau sumbu X. Variabel yang kedua adalah variabel yang dipengaruhi variabel dependen, variabel terikat, atau variabel Y. Keduanya variabel ini dapat merupakan variabel acak, random, namun variabel yang dipengaruhi harus selalu variabel acak. Sini ada pengertian korelasi. Secara sederhana, korelasi dapat diartikan sebagai hubungan, namun ketika dikembangkan lebih jauh, korelasi tidak hanya dapat dipahami sebatas pengertian tersebut. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistika yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat, atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Dalam statistika, korelasi merupakan ukuran dari seberapa dekat dua variabel berupa dalam hubungan satu sama lain. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan tinggi badan dan usia siswa SD sebagai variabel dalam korelasi positif. Semakin tua usia siswa SD, semakin tingginya badan pun menjadi semakin tinggi. Sementara itu, kita bisa menggunakan nilai dan tingkat ketidakhadiran siswa sebagai contoh dalam korelasi negatif. Sebagai tinggi tingkat ketidakhadiran siswa di kelas, maka nilai yang diperoleh cenderung semakin rendah. Ini ada perbedaan regresi dan kolerasi. Analisis korelasi berkaitan erat dengan regresi, tetapi secara konsep berbeda dengan analisis regresi. Analisis korelasi adalah mengukur suatu tingkat atau kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Koefisien korelasi adalah mengukur kekuatan hubungan linear. Dalam analisis regresi, kita menggunakan pengukuran tersebut. Analisis regresi mencoba untuk mengestimasi atau memprediksikan nilai rata-rata suatu variabel yang sudah diketahui nilainya berdasarkan suatu variabel yang lain yang juga sudah diketahui nilainya. Regresi mempelajari bentuk hubungan antar variabel suatu persamaan. Persamaan yang digunakan untuk hubungan antar variabel adalah regresi linear sederhana RLS, regresi linear berganda RLB, dan regresi linear non-linear. Sini ada analisis regresi sederhana. Garis lurus atau garis linear yang merupakan garis taksiran atau perkiraan untuk mewakili pola hubungan antara variabel X dengan Y disebut garis regresi dan korelasi. Analisis regresi sederhana yang terdiri dari satu X disebut variabel bebas explanatory dan satu Y disebut variabel terikat tak bebas respon. Kedua variabel ini merupakan variabel kuantitatif. Khusus untuk Y harus dengan skala interval atau rasio. Ini ada persamaan garis regresi linear sederhana ditentukan sebagai sama dengan A plus BX. Keterangan Y sama dengan nilai-nilai taksiran untuk variabel tak bebas Y. X sama dengan nilai-nilai variabel bebas. A sama dengan intercept atau perpotongan garis regresi dengan sumbu Y. B sama dengan koefisien arah atau kemiringan dari garis regresi. Sini ada persamaan regresi linear dengan metode kuadrat terkecil akan mempunyai total kuadrat error minimum ditentukan sebagai berikut. Keterangannya yaitu A sama dengan intercept pintasan bila mana X sama dengan 0. X sama dengan variabel bebas, Y sama dengan variabel tak bebas. Sini ada keterangan B sama dengan koefisien arah atau slope dari garis regresi. X sama dengan variabel bebas, variabel tak bebas. Ini contohnya seperti ini. Sini ada persamaan regresi linear. Di atas hubungan dihitung secara terpisah. Selain dengan persamaan di atas, juga koefisien B dihitung pertama kali dan hasil yang diperoleh digunakan untuk menghitung koefisien A. Persamaannya sebagai berikut.
Di keterangannya ada A sama dengan intercept atau pintasan bila mana X sama dengan 0, yaitu B sama dengan koefisien arah atau slope dari garis regresi, X sama dengan variabel bebas, Y sama dengan variabel tak bebas, N sama dengan banyaknya data. Ya, ini contohnya seperti ini. Lalu di sini ada data 100 respondennya, 100 data responden. Lalu ini juga lanjutannya, 100 data respondennya. Lalu setelah mengatur persamaan analisa, setelah mengetahui persamaan analisa regresi sederhana, maka sekarang kami akan membuat analisa regresi sederhana dari tabel berikut ini. Ini nilai X sama Y-nya nih ya. Ini dari 1/100-nya. Lalu tentukan persamaan regresi linear dengan menggunakan metode kode terkecil penyelesaian. Untuk mempermudah perhitungan, maka dibuat tabel perhitungan sebagai berikut. Di sini sudah ada X, Y, X pangkat 2, dan X pangkat 2. Lalu ini juga lanjutannya. Lalu dari tabel di atas, maka diperoleh sigma X sama dengan 2.685.000, lalu sigma Y-nya sama dengan 2001, lalu sigma XY-nya sama dengan 54.231, lalu sigma X pangkat 2 sama dengan 72.853, dan terakhir sigma Y pangkat 2 sama dengan 40.475. Nah, ini untuk mencari nilai B-nya. Ini perhitungannya dan hasilnya di bawah sini. Lalu ini untuk mencari nilai A-nya. Untuk cari nilai A harus menentukan X sama Y-nya dulu. Jadi setelah menentukan B-nya, terus X sama Y-nya dihitung, baru langsung ke A-nya. Karena sini butuh B-nya juga. Lalu analisa korelasi sederhana. Derajat hubungan antara variabel-variabel dikenal dengan analisa korelasi ukuran yang digunakan untuk mengetahui derajat hubungan, terutama untuk data kuantitatif yang disebut koefisien korelasi. Jika garis regresi yang terbaik untuk sekelompok data berbentuk linear, maka derajat hubungan akan dinyatakan dengan R dan biasa disebut koefisien korelasi. Persamaan koefisien korelasi R sebagai berikut. Ini ya rumus dari koefisien korelasi. Keterangannya X variabel bebas, Y variabel tak bebas, N banyaknya data. Jika B positif, maka R positif. Jika B negatif, maka R negatif. Nilai R terletak dari min 1 sampai plus 1, atau min 1 lebih besar dari R lebih besar plus 1. Bila R mendekati plus 1 dan min 1, maka terjadi korelasi tinggi. Lalu koefisien determinasi atau R pangkat 12. Koefisien determinasi adalah alat untuk mengukur tingkat kecocokan atau kesempurnaan model regresi. Misal R yang tahu ini 2 sama dengan 0,9, artinya nilai duga regresi yang kita peroleh memenuhi model yang kita kehendaki, atau 90% besarnya nilai-nilai Y ditentukan oleh nilai X yang dimasukkan dalam model, sedangkan 10% lagi ditentukan oleh variabel lain di luar model. Koefisien determinasi ditulis R untuk regresi 2 variabel dan nilainya 0 dan 1. Terus di sini ada analisis korelasi dan regresi dengan Excel. 1. Untuk dapat menggunakan perintah data analisis, pertama aktifkan program Microsoft Excel hingga terdapat worksheet kosong. Terus klik File, klik menu Option, lalu sebuah kotak dialog Excel Options ditampilkan dan klik menu Add Ins.
Lalu di bagian bawah terdapat kotak Manage Excel ADD Ins. Klik ikon Go. Lalu cek list Analysis Toolpath dan klik Go. Yang kedua ada regresi. Langkah-langkahnya ketik data X pada kolom B dan data Y pada kolom C. Pilih Tools pada menu utama, pilih Data Analysis, pilih Regression, klik OK. Setelah muncul kotak dialog pada input Y range, sorot pada range C3.2 C12. Pada input X range, sorot pada range B3.2 B12. Pada output range, ketik F3 lalu klik OK. Lalu ini korelasi yang ketiga. Langkah-langkahnya pilih data pada menu utama, pilih data analis, pilih correlation. Lalu klik OK. Setelah muncul kotak dialog, pada input range sorot pada range B3.2 C12. Pada output range ketik F3 lalu klik OK. Nilai koefisien korelasi antara variabel X dan Y adalah 0,876. Ini untuk menggunakan SPSS. Ini lanjutannya. Di sini ada regressionnya, descriptive statis, ada mean, steady deviation, terus n-nya. Terus ada correlation, ada model summary, ada ANOVA, ada coefficientnya. Terima kasih.